berjumpa kembali dalam program 5 menit bersama dengan kasih Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul yang sama, hidup orang Kristen. Nah, firman Tuhan dalam perikop ini diawali dengan kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada beberapa penafsir menafsirkan tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa kematian seseorang atau kita yang percaya kepada Tuhan sudah dekat. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terlepas dari beberapa penafsir tersebut, bahwa hidup orang Kristen harus tetap kita jaga. Hidup kita harus kita pelihara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang akan terjadi akhir-akhir ini. Rasul Paulus juga pernah menuliskan kepada Timotius, anak rohaninya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Dan saat ini kita sudah mengalami masa-masa yang sukar tersebut. Banyak kesukaran yang kita alami. Banyak orang yang sangat sukar untuk mencari pekerjaan, sukar mendapatkan keuangan, bahkan sukar dalam berbagai hal. Ini sudah nyata dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita saat ini. Yang pertama, berdasarkan ayat yang ke-7 bagian A dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, yang pertama, hidup sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan dalam setiap situasi yang terjadi akhir-akhir ini? Yang pertama adalah menguasai diri dan menjadi tenang. Mengapa harus menguasai diri? Karena hanya orang yang menguasai diri dapat berdoa dengan tenang. Hanya orang yang mampu menguasai diri dapat berdoa dengan baik. Orang yang mampu menguasai diri melebihi pahlawan. Amsal Sulaiman mengatakan demikian. Dan oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus mampu menguasai diri, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai mulut kita, menguasai mata kita, bahkan seluruh kehidupan kita ini harus kita kuasai. Mengapa? Supaya kita bisa tenang. Dan apabila kita bisa tenang, kita bisa berdoa dengan baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen di tengah-tengah situasi saat ini? Yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, yang kedua ini kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nilai hidup tertinggi seorang Kristen adalah kasih atau mengasihi. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih di sana. Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan Dia telah memberikan contoh bagaimana Dia mengasihi kita, orang yang berdosa bahkan rela mati di salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itulah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu sebagai orang Kristen, orang pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan, kita juga wajib untuk mengasihi seorang akan yang lain dengan kasih yang sungguh-sungguh. Bukan pura-pura dan bukan dengan dibuat-buat, tetapi sungguh-sungguh menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-9, memberi tumpangan. Memberi tumpangan ini lebih menekankan pada saling menyembuhkan atau membebat. Banyak orang yang terluka hatinya karena berbagai masalah, kasih yang dingin, dan kita wajib untuk memberikan kekuatan, membebat hati mereka. Itu yang dimaksudkan dengan memberikan tumpangan, membebat hati teman-teman kita, saudara seiman kita yang terluka oleh karena berbagai masalah yang saat ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan bisa berakhir permasalahan ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa memberikan tumpangan atau membebat, menyembuhkan luka batin mereka dengan kata-kata yang menguatkan, dengan kata-kata yang membangun. Mungkin kita tidak bisa membantu mereka dengan keuangan kita, tetapi memberikan solusi yang tepat, memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan memberikan kata-kata yang menguatkan, menghibur mereka. Kita juga sudah memberikan tumpangan atau membebat hati mereka. Kemudian yang terakhir, ayat yang ke-10, hidup sesuai dengan panggilan. Semua orang percaya diperlengkapi oleh Allah untuk melayani sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada orang yang punya karunia untuk melayani, ada karunia untuk berbicara, ada karunia untuk menguatkan, ada karunia untuk mendoakan, dan semuanya itu mari kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi hari-hari akhir, karena segala sesuatu sudah dekat. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.